Baiklah, kita akan masuk pada sesi diskusi. Prof. Ismu dan Dr. Gatot, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Yang pertama untuk Prof. Ismu. Pertanyaannya kepada Prof. Ismu, apakah anak usia 14 tahun dengan riwayat asma kronis bisa mendapatkan vaksin COVID? Dan kapan sebaiknya pemberiannya bila keluhan dan terapi Symbicort terakhir masih diberikan tanggal 5 Agustus 2021. Mungkin bisa dijawab, Prof. Langsung aja, Prof. Monggo, silahkan. Ya, kalau untuk vaksin COVID ya, asma kronis, Prof. Apakah bisa mendapatkan vaksin COVID? Ya. Kalau untuk vaksin COVID saya kira sekarang ada vaksin yang bisa yang penelitiannya yang digunakan untuk usia 12. Jadi untuk Sinovac itu bisa digunakan untuk 12 sampai 18 sudah bisa. Beberapa vaksin lain yang masih belum ada penelitian. Jadi bisa digunakan mereka yang mempunyai defisiensi imun maupun mempunyai misalnya kayak alergi dan sebagainya, asal terkontrol itu masih boleh. Ada semacam revisi dari petunjuk yang paling baru keluar kira-kira seminggu yang lalu kalau tidak salah. Yang apa yang ditanyakan tadi. Jadi usia untuk 12 sampai 18. Di bawah 12 belum ada. Ada penelitiannya yang jalan antara 9 sampai 12. Ada juga yang di bawahnya, tetapi belum ada hasilnya. Jadi saya tidak akan, mohon maaf, saya tidak akan mau memberikan pendapat bila mana tidak ada publikasi. Baik, terima kasih, Prof. Bisa, asal terkontrol, oke, bisa. Iya, Prof. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Gatot. Selamat siang, Dr. Gatot. Untuk vaksin PPV23, setahu saya sudah ada lagi di Indonesia dan pertanyaannya adalah apakah PPV23 dapat diberikan pada usia di bawah 50 tahun? Dan apabila boleh, apakah dapat diberikan pada pasien sehat atau hanya pasien dengan komorbid? Ya, terima kasih. Tadi kalau nggak salah sudah saya sampaikan di dalam slide saya ya tentang bagaimana cara pemberian vaksin untuk yang usianya antara 19 tahun sampai 64 tahun dan di atas 65 tahun ya. Kalau kita melihat pada rekomendasi Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI yang sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih sama, tidak terlalu banyak perubahannya. Maka kalau pertanyaannya tadi adalah pneumococcal polysaccharida pneumonia atau PPSV23 itu sebenarnya bisa diberikan sejak usia 19 tahun sampai usia 64 tahun ya. Dan itu bisa diberikan 1 kali dosis atau 2 kali dosis ya. Pada pasien yang antara usia 19 sampai 64 tahun itu pernah mendapatkan PPSV 23, maka kalau mau dapat 2 dosis maka dosis ulangannya harusnya berjarak 5 tahun dari yang pertama. Ya, tapi kalau misalnya mau digunakan dua-duanya yaitu PPSV 23 maupun PCV 13 mengingat beberapa keuntungan imunologis yang kita peroleh tadi, maka kombinasi yang bagus sebenarnya adalah kalau diberikan PCV 13-nya di usia antara 50 tahun ke atas diberikan 1 kali, kemudian kalau mau ditambahkan dengan PPSV 23
dengan jarak 1 tahun dari PCV 13-nya. Ya, kondisi-kondisi yang mengharuskan pasien itu mendapatkan vaksinasi itu tadi seperti yang sudah disebutkan dalam slide saya, ada yang benar-benar orang sehat, ada orang-orang yang imunokompromis, ya, ada yang imunokompeten tapi dengan kondisi-kondisi tertentu seperti tadi apakah ada kebocoran cerebrospinal fluid, menggunakan implan pada kokleanya dan sebagainya, membuat itu resikonya lebih tinggi ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian Dr. Yongki. Ya, ini ada pertanyaan mungkin berlaku untuk Prof dan Dr. Gatot. Apakah pemberian PCV 13 atau 23 sesuai jadwal bisa menurunkan kasus COVID-19 nih, Prof? Monggo, Prof. Prof Ismu dulu apa saya? Dulu. Monggo, Prof. Monggo, Prof. Masih di mute, Prof. Yang saya masih di mute, Prof Ismu. Ya. Mohon maaf, kalau untuk pemberian PCV 13 pada anak-anak, salah satu efeknya oleh karena carriers-nya turun, incidence dari pneumonia pada usia tuanya, jadi sekitar kakeknya atau orang tua yang ada di rumah, itu mereka juga menurun. Risk-nya juga akan turun. Tetapi apakah ini ada hubungannya dengan COVID? Saya kira tidak. Cuman maksud saya bahwa PCV ini kita suntikkan untuk menurunkan COVID ya tidak. Namun bila mana terjadi mixed infection ya itu saya kira bahkan pada anak-anak pun itu akan berbahaya. Jadi sebaiknya pada masa COVID ini yang kita utamakan untuk anak-anak ini Dr. Gatot ya, adalah pemberian 3 vaksin, yaitu yang pertama adalah vaksin yang ada HIV-nya itu sudah ya. Ada vaksin yang influenza, yang kedua pneumo, dan yang ketiga harus sudah selesai dengan vaksin campak. Ketiga vaksin ini akan menurunkan kematian pada anak-anak, pada mereka yang kena COVID. Jadi ini kalau pada anak, monggo pada, saya kira mungkin agak berbeda kalau pada dewasa. Silakan, Tunun, Prof. Jadi kita sepakat bahwa kalau orang itu menderita COVID, kemudian dia pada saat itu mengalami secondary bakterial pneumonia, maka Streptococcus pneumonia ini adalah salah satu yang menjadi penyebabnya. Sehingga apakah ada manfaatnya PCV 13 untuk mereka yang terkena COVID? Tentu saja kalau dia sudah mendapatkan vaksin PCV 13 sebelum dia terkena COVID, maka mestinya dia bisa sedikit terlindung dari bakterial pneumonia yang disebabkan oleh vaksin type itunya, pneumokokkelnya gitu ya. Sehingga tentu saja dengan demikian diharapkan dia tidak akan mengalami pneumonia campuran antara viral pneumonia dengan bakterial pneumonia yang sangat merugikan pasien. Saya kira itu ya. Kemudian mengenai pendapat apakah vaksin-vaksin yang lain itu memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada respon imun terhadap COVID, itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengungkapkan adanya trained immunity. Trained immunity itu sebenarnya adalah latihan kepada innate immunity, bukan kepada adaptive immunity-nya. Jadi misalnya orang yang sebelumnya sudah mendapatkan vaksin influenza, kemudian pernah juga mendapatkan vaksin BCG, itu ternyata innate immune responnya sudah dilatih lebih dulu, lebih aware, sehingga pada waktu dia mendapatkan
infeksi dengan kuman yang berbeda, dalam hal ini misalnya COVID, itu respon imun innate-nya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang belum dapat vaksin sama sekali. Jadi dari situlah kemudian ada istilah yang kita kenal dengan trained immunity, ya. Jadi imunitas yang dilatih dengan vaksinasi non-related sebelumnya. Jadi walaupun orang itu belum dapat vaksin COVID, tapi kalau sudah dapat vaksin yang berbeda, misalnya influenza atau BCG, itu ternyata bisa mendapatkan keuntungan, ya. Apakah vaksin PCV13 juga akan memberikan proteksi yang sama? Itu masih sedang dalam proses penelitian. Beberapa orang berpendapat begitu karena pada pneumonia vaksin yang jenis PCV itu kan juga ada karier proteinnya, dan itu juga merangsang respon imun innate karena juga akan ditangkap oleh adanya makrofag dan yang lain-lain. Tapi sebagian ngomong bahwa karena ini sudah dirupakan dalam bentuk konjugate dengan polisakaridanya, maka yang spesifik terhadap ini adalah limfosit B. Jadi tadi limfosit B-nya yang akan bertindak sebagai antigen presenting cell. So, jadi ada dua pendapat itu. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Prof. Wisnu, Dr. Gatot. Ini pertanyaan untuk Dr. Gatot lagi. Izin bertanya, Dr. Gatot, bagaimana upaya pemberian vaksin influenza dan pneumonia? Apa bisa sebagai satu upaya train immunity untuk preventif terinfeksi COVID-19 pada komunitas sebelum atau sesudah vaksin COVID-19? Dan bagaimana rentang interval pemberiannya dengan vaksin COVID-19? Ya. Bila ada tempat untuk diberikan, mohon penjelasannya. Seperti yang tadi ya, jawaban saya, kalau yang sudah disepakati itu adalah train immunity itu bisa didapat pada vaksin influenza dan BCG. Ya, dan kalaupun mau diberikan sebelum vaksin COVID atau sesudah vaksin COVID, maka kesepakatannya diberikan 1 bulan sebelum vaksin COVID atau 1 bulan setelah vaksin COVID. Gitu. Diberi jarak antara vaksin-vaksin yang lain dengan vaksin COVID itu 1 bulan. Kalau yang pneumonia vaksin masih ada 2 pendapat tadi itu, ya, begitu. Iya, baik, Dr. Gatot. Ya, kita tiba pada pertanyaan terakhir masih untuk Dr. Gatot. Pada Dr. Gatot, apabila pasien dengan imunokompeten sudah terlanjur mendapatkan PPSV 23 untuk boosternya, bagaimana dan kapan? Apakah selanjutnya bisa diberikan PCV 13 atau tetap PPSV 23? Ya, monggo. Jadi seperti yang dianjurkan oleh ACIP itu, kalau dia sudah sebelum usia 65 tahun, dia sudah dapat PPSV 23, maka dia pada saat usianya di atas 65 tahun, dia boleh mendapatkan PCV 13, dan jaraknya adalah 1 tahun dari suntikan PPSV 23 sebelumnya, gitu ya. Kalau dia pengennya nggak mau pakai PCV 13, mau pakai PPSV 23, maka jaraknya antara suntikan yang kedua itu harusnya setidaknya 5 tahun ya, sesudah suntikan PPSV yang 23. Tapi mengingat tadi itu harusnya yang bagus adalah kalau dapat PCV 13 dulu, baru kemudian tambahannya atau suntikan keduanya pakai PPSV 23. Tapi walaupun tidak diberikan tambahan PPSV 23, cukup dengan PCV 13 saja sebenarnya 1 kali sudah cukup. Demikian Dr. Yongki. Baik, pertanyaan melalui kolom Q&A sudah kami bacakan semua. Ada beberapa penanya yang raise hand. Mungkin apa bisa saya berikan kesempatan? Bos? Monggo. Ya, kepada Dr. Widyastuti Pranoto. Dr. Widyastuti Pranoto mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, pada penanya berikutnya Dr. Ratna Sundari. Silakan, Dok, sampaikan pertanyaannya.
Baik, karena dua penanya yang resen tidak memberikan respon, semua pertanyaan sudah kami ajukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ismu dan Dr. Gatot atas paparan materinya yang sangat-sangat jelas dan membuka wawasan kita mengenai vaksinasi, khususnya terhadap pneumonia. Dan akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri berdua. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan maka saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yongki. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Prof. Ismudianto dan Dr. Gatot sebagai pembawa seminar pada hari ini. Kita sudah sampai pada akhir dari acara webinar pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar dengan judul penerapan klinis upaya vaksinasi. Sekali lagi kita nggak ada link absen, tapi seluruh yang peserta yang ikut acara webinar kali ini sudah di-record dan sertifikat akan diberikan secara email. Kami juga mengundang bagi peserta yang masih ingin mengulang kembali video webinar yang hari ini atau yang sebelumnya dari ID Surabaya, kami dapat diakses di YouTube ID Cabang Surabaya dan semuanya sudah langsung ada setelah acara webinar ini berakhir. Kami juga mengundang, kami akan adakan satu lagi webinar mengenai vaksin dengan topik vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil yang akan diadakan pada hari Rabu 11 Agustus jam 12 sampai jam 14.30 dengan pembicara Dr. Ari Kusuma Januarto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan dengan topik pentingnya vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Yang kedua, tata cara vaksinasi pada ibu hamil oleh Dr. Manggala Paskawardana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan yang ketiga, kebijakan Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil oleh Dr. Siti Nadia Termizi, Magister Epidemiologi. Jadi kami akan membahas kembali mengenai vaksinasi, tapi hari Rabu ini kita akan bahas khusus mengenai vaksinasi bagi ibu hamil. Demikian rangkaian acara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi seluruh pembicara pada hari ini, moderator, kepada Dr. Brahmana dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kami undang untuk hari Rabu. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.